Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtematika PP 1, 2, dan 3. Tentang apa? Tentang indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita dapat mencari arti kata sulit dan istilah kata dalam teks. Yang kedua, kita dapat mengerti contoh gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Dan yang ketiga, kita dapat menyampaikan hal baru menggunakan peta pikiran. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah agar apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar materi tentang mencari arti kata sulit. Apakah kalian masih ingat apa itu kata sulit? Ya, kata sulit adalah kata yang belum kita ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Apa itu istilah, anak-anak? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Nah, untuk mengetahui arti dari istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, syarat untuk mencari istilah tersebut, kita harus tahu kata dasar dari sebuah istilah tersebut. Contohnya terdapat di kalimat ini. Aku bangga atas indahnya persatuan dan kesatuan yang ada di negeriku. Nah, di kalimat tersebut ada kata kesatuan. Kesatuan merupakan kata istilah. Kata satuan ini terdiri atas imbuhan ke dan an, serta kata satu. Jadi, untuk mencari kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian cukup mencarinya dengan kata satu. Setelah kamu menemukan kata satu, kemudian cari kata kesatuan, sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Kalau kamu langsung mencari kata kesatuan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian akan sulit menemukan. Paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, untuk tugas yang pertama, silahkan baca pulpena halaman 137 ya anak-anak. Setelah itu, cari kata sulit yang terdapat di bacaan tersebut. Sekaligus diartikan ya. Setelah menyelesaikan tugas yang pertama, mari kita belajar memahami pengertian dari beberapa gaya. Apakah kalian masih ingat apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda.
Gaya yang pertama yang kita bahas adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya ada besi, baja, dan nikel. Golongan benda yang ditarik secara lemah oleh magnet disebut paramagnetik. Contoh benda paramagnetik adalah seng, aluminium, platina, dan tembaga. Dan yang terakhir, kategori benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda diamagnetik. Benda diamagnetik contohnya ada kayu, karet, emas, dan kaca. Untuk sifat magnet itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu magnet memiliki gaya tarik. Contohnya, benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat jarak magnet dengan benda, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet tetap bisa menarik benda tersebut. Namun perlu diingat ya, bahwa ketebalan suatu benda yang menghalangi magnet dengan benda itu juga akan mempengaruhi kekuatan magnet tersebut. Nah, sifat yang ketiga adalah magnet itu mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi 2 anak. Ada yang tahu? Ya, magnet alam dan magnet buatan. Yang pertama, magnet alam. Magnet alam berarti magnet apa? Magnet yang tersedia di alam. Pertama kali ditemukan secara tidak sengaja di wilayah Yunani oleh seorang pengembala sekitar 2000 sebelum Masehi yang bernama Magnes. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Pertama kali ditemukan oleh William Gilbert. Nah, bentuk magnet buatan itu bermacam-macam anak-anak. Yang pertama ada magnet ladam. Yang kedua, magnet bentuk huruf U. Yang ketiga, magnet batang. Yang keempat, magnet silinder. Yang kelima, magnet jarum. Dan yang keenam, magnet keping. Nah, nama magnet biasanya disesuaikan dengan bentuknya. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini yang membuat semua benda jatuh ke bawah. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Contoh gaya gravitasi bumi, buah jatuh dari pohon menuju permukaan bumi. Oh iya anak-anak, perlu diingat ya,
berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuhnya benda. Yang mempengaruhi kecepatan benda adalah bentuk benda. Nih, kita misalkan ya, di sini Pak Cahya mempunyai kertas yang sama besar. Namun, yang pertama masih tetap dalam bentuk lembaran. Dan yang satunya sudah dalam bentuk gumpalan. Kira-kira kertas mana yang lebih dahulu jatuh ke tanah? Ya, kertas yang lebih dahulu jatuh ke tanah adalah kertas yang menggumpal. Kenapa demikian? Karena luas permukaan gumpalan lebih kecil daripada kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil daripada kertas yang masih bentuk lembaran. Nah, sekarang lanjut ke gaya gesek. Siapa yang tahu apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh dua permukaan benda yang saling bergesekan. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah benda. Coba lihat gambar di bawah ini. Jika Rudi mendorong meja ke utara, maka gaya gesek akan menuju ke arah mana? Ada yang tahu? Ya, gaya gesek akan menuju ke arah selatan karena gaya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Oh iya, gaya gesek itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan loh. Gaya gesek yang menguntungkan antara lain. Yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet, bertujuan agar si pemakai tidak terpeleset. Nah, berarti fungsi karet tersebut adalah untuk apa? Memperbesar gaya gesek. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul bagian alas. Ini juga bertujuan untuk agar si pemakai tidak terpeleset. Nah, sekarang contoh gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Nah, gesekan tersebut membuat mesin cepat rusak atau aus. Nah, untuk mengurangi gesekan, maka mesin tersebut harus dikasih pelumas. Contoh yang kedua, ban mobil atau sepeda motor. Jika sering digunakan, lama-kelamaan alut ban akan menghilang, sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Apa akibatnya? Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Oh iya anak-anak, agar kalian mudah mengingat dan mudah menyampaikan informasi yang baru, kita dapat membuat peta pikiran. Kebetulan nih, materi tadi kita bicara tentang gaya. Bagaimana kalau kita coba membuat peta pikirannya?
Oh iya anak-anak, sebelum membuat peta pikiran, apakah kalian masih ingat peta pikiran itu apa? Ya, peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efisien dalam mencatat informasi yang kita peroleh. Oke, langsung saja kita membuatnya ya. Jadi langkah yang pertama, kita membuat kotak-kotak bagan. Nah, kotak yang paling atas nantinya kita tulis pokok pikiran. Apa pokok pikiran kali ini? Ya, pokok pikiran dari pembelajaran kali ini yaitu tentang gaya. Nah, jadi ditaruh di bagian atas itu tulisan gaya. Nah, setelah menemukan pokok pikiran, sekarang kita tentukan pokok-pokok yang ada di materi gaya tadi. Apa yang dibicarakan di materi gaya tadi? Ya, kita bicara tentang macam-macam gaya. Nah, macam-macam gaya tadi ada berapa? Yang telah disebutkan? Ada 3 ya. Nah, berarti kotak di bawahnya itu ditulis 3. Nah, ditulis 3 kotaknya. Yaitu ada apa saja tadi? Ya, yang pertama ada gaya magnet. Nah, terus gaya gravitasi dan gaya geser. Nah, tuh tulis di sana setelah pokok pikiran ya. Nah, setelah pokok pikiran ditulis macam-macam gaya. Nah, setelah itu penjelasan dari masing-masing gaya. Nah, contohnya di gaya magnet, penjelasan gaya magnet itu apa? Nah, terus ditulis ya. Ditulis di masing-masing macam-macam gaya tersebut. Nah, gitu aja sudah cukup. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk membuat peta konsep? Oh iya anak-anak, peta konsep tersebut boleh kamu warna atau dihias sesuka hati loh. Diwarna atau dihias itu bertujuan untuk membantu mengingat ya, bukan malah menghalangi isi pokok dari peta pikiran tersebut. Nah, untuk tugas 2 kali ini yaitu bacalah buku pena kalian halaman 150. Setelah dibaca dengan seksama, silahkan dibuat peta konsepnya ya. Untuk tugas ketiga, untuk menambah pengetahuan kalian, carilah literasi tentang pengertian seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Boleh kamu tulis di buku kecil ataupun di print ya anak-anak. Oke, usai sudah pembelajaran tema kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.